Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Friani Irawan dengan nomor induk mahasiswa 1101621040 dari Program Studi Teknologi Pendidikan kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dalam rangka pengerjaan tugas ujian tengah semester mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rian Arthur, SPD, MPD. Yang pertama ada pendahuluan atau pengenalan sedikit mengenai pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan. Bahkan, dalam hidup seorang manusia, pasti akan terus mengalami hal yang berhubungan dengan pendidikan. Seorang manusia yang memiliki akal, kesadaran, kesehatan, dan merdeka memiliki kewajiban untuk terus belajar, dimulai dari ia lahir hingga akhir hayatnya. Salah satu wadah yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar tersebut adalah lembaga pendidikan atau bisa dikatakan sekolah. Pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan, bahkan dalam peradaban suatu bangsa. Tujuan pendidikan. Pendidikan nasional di Indonesia mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan pendidikan di Indonesia mengikuti kurikulum yang tengah berlaku atau tengah digunakan saat ini, yaitu kurikulum 2013 adalah sesuai dengan yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah pendidikan di Indonesia turut berperan dalam menciptakan generasi bangsa yang siap untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dalam segi pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Seperti halnya dewasa dalam bertindak, memiliki pendirian yang teguh, memiliki pengetahuan yang dapat diandalkan, memiliki keterampilan untuk bisa memproduksi barang ataupun jasa, memiliki mental yang sehat, tidak pantang menyerah, berbudi pekerti yang baik, serta iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu dari banyaknya para ahli yang memiliki pemikiran dan kontribusi dalam pendidikan di Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara ini sendiri dikatakan sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai pendidikan yang merdeka. Maksudnya adalah merdeka baik secara jasmani dan rohani. Tidak ada keterpaksaan dalam diri seseorang untuk mengemban pendidikan. Dan bagi yang memiliki keinginan, tidak dibatasi untuk bisa mendapatkan pendidikan. Prinsip teringat yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini, yaitu ngerti, ngerasa, dan ngelakoni, yang artinya adalah memahami, merasakan, dan melakukan, juga sesuai dengan konsep taksonomi Bloom yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang sekarang tengah diterapkan, yaitu pembelajaran dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik adalah suatu pembelajaran yang dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, yaitu kognitif adalah pengetahuan, afektif adalah rasa, psikomotorik adalah keterampilan. Selanjutnya ada karakter peserta didik. Perlu ditanamkan kepada peserta didik bahwa memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme itu penting agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengadakannya pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah maupun perguruan tinggi. Begitu mudahnya budaya luar masuk ke dalam negeri akibat terjadinya globalisasi dan modernisasi, sehingga muncul perkembangan teknologi yang pesat. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat ini, muncullah teknologi-teknologi baru seperti internet, gadget, komputer, dan lainnya yang dapat mempercepat terjadinya pertukaran informasi antar negara, yang tidak selamanya itu membawa pengaruh baik, seperti penggunaan media sosial, Instagram yang terlalu berlebihan dan banyak digunakan oleh kalangan remaja, menghasilkan menurunnya kepercayaan diri yang terjadi di kalangan usia remaja karena merasa hidup adalah sebuah kompetisi untuk saling pamer dan hilangnya rasa bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Selanjutnya ada upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, berikut adalah
hal-hal yang dapat dilakukan. Atas adanya perkembangan teknologi ini, itu tidak melulu membawa pengaruh yang buruk. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Hal ini sudah diupayakan agar dapat diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Nah, belakangan ini tengah dikembangkan dan diteliti mengenai penggunaan media komputer yang interaktif dalam kegiatan belajar mengajar di sebuah sekolah untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Dengan menggunakan media video pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi karena terdapat visualisasi dan juga audio yang dapat membantu mengembangkan kognitif peserta didik. Selain itu, tengah dikembangkan pula elektronik komik untuk pembelajaran SMA agar lebih mudah memahami konsep atau teori suatu materi dengan adanya bantuan visualisasi dari elektronik komik tersebut. Selanjutnya ada karakter tenaga pendidik. Nah, berikut adalah contoh-contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, namun selain dengan media pembelajarannya, tenaga pendidik juga menjadi salah satu alasan yang tepat dalam peningkatan yang berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, diperlukan tenaga pendidik yang kompeten. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh tenaga pendidik guru antara lain itu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kreativitas yang baik. Sudah seharusnya seorang tenaga pendidik itu memiliki kompetensi di atas kompetensi yang sudah disebutkan sebelumnya agar segala pembelajaran yang diberikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Serta seorang tenaga pendidik juga diharuskan untuk bisa menjawab segala pertanyaan peserta didik itu tanpa membuat perspektif peserta didik yang menyimpang dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru selain harus memiliki kognitif yang baik, harus juga menampilkan perilaku yang baik. Untuk membuktikan bahwa seorang tenaga pendidik memiliki hal-hal yang telah disebutkan di atas dengan melihat dan menilai bagaimana tenaga pendidik tersebut menentukan media dan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif di sebuah pembelajaran dalam kelas. Nah, selanjutnya itu ada peran orang tua. Selain guru, orang tua juga berperan menjadi tenaga pendidik. Bahkan pendidikan pertama kali itu didapatkan adalah melalui orang tua. Dengan begitu, orang tua juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang baik untuk lingkungan sosial yang baik untuk seorang anak itu dapat menerima pembelajaran. Orang tua juga berperan sebagai contoh atau teladan seorang anak dalam berperilaku. Pola mengasuh orang tua itu juga dapat menjadi pengaruh terhadap semangat belajar seorang siswa. Jika terlalu banyak tekanan yang diberikan, maka akan memungkinkan itu semangat belajar siswa atau seorang anak itu menurun. Selanjutnya ada pentingnya pendidikan. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan yang baik dapat membawa peradaban yang lebih baik juga. Peradaban sendiri menyangkut sosial, budaya, bangunan, dan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan di masanya. Untuk melihat perkembangan mutu pendidikan di Indonesia dapat dengan melakukan pengamatan terhadap kemampuan berpikir yang dimiliki oleh masyarakatnya. Kemampuan berpikir kritis dan problem solving atau penyelesaian masalah sangat diperlukan dalam kehidupan agar seseorang dapat memiliki pendirian, tidak mudah diadu domba, dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan tidak mudah termakan berita bohong. Kemampuan berpikir ini dapat dibangun dengan memberikan pembelajaran di kelas yang banyak menerapkan interaksi sosial. Selanjutnya ada penjelasan sedikit mengenai program masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu program ini dapat membuka peluang terhadap kehidupan di Indonesia yang lebih baik. Karena dengan adanya program ini membuka peluang terhadap produktivitas negara dalam menghasilkan produk yang dapat diadukan atau disaingkan dengan kualitas dari negara lainnya. Dengan adanya program ini,
semakin terlihat bahwa peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia itu sangat diperlukan agar Indonesia itu dapat bersaing dalam program masyarakat ekonomi ASEAN ini dan tidak kalah dengan negara-negara lainnya. Jadi kesimpulannya, pendidikan itu merupakan hal yang penting dalam segala hal di kehidupan. Karena pendidikan mempengaruhi bagaimana kita dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Hal-hal yang mempengaruhi mutu pendidikan juga seharusnya sudah dapat diterapkan dan ditingkatkan di Indonesia, serta pelaksanaan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang merata sudah seharusnya dijalankan di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Karena negara dan peradaban di Indonesia yang terus berkembang, ini harus diselaraskan dengan pendidikan yang juga berkembang. Berikut adalah daftar pustaka, dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.